Halo semuanya, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, harap dimengerti. Hal ini saya ambil dari pupuh atau langgam yang sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya akan membahas tentang kisah babat tanah Jawa bagian kedua. Langsung saja, mari kita simak video kelanjutannya. Babat tanah Jawa bagian kedua diambil pupuh-pupuh yang menceritakan pertemuan antara Panembahan Senopati, penguasa Mataram, dengan Kanjeng Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan. Pupuh Minjil. Aduh emas merahku, janganlah gundah di hati, buktikanlah aku tidak akan lupa kepadamu. Dari hidup sampai mati, Yayi, pengabdian cintaku tulus dan murni. Walaupun aku banyak memiliki istri yang sangat cantik-cantik, besarnya cintaku hanya untukmu. Yang menjadi cinta utamaku hanya kamu, Gusti Ayu. Aku benar-benar tergila-gila. Tidakkah kau lihat besarnya hasratku di atas ranjang kepadamu? Tak lepas-lepas aku memangkumu. Hanya saja aku meminta buktikan cintamu. Pastilah aku akan tetap menderita sakit yang tak mendapatkan penyembuhan. Hanya kamu obat penyembuhku. Lenyapkanlah gundahnya hati yang menderita. Sungguh aku nantikan. Walau harus aku menunggu di sini, aku akan melakukannya. Akan tetapi, bagaimana Yayi dengan para rakyatku? Bagaikan tertusuk jarum pemintal hati, ratu wanita terperangahlah oleh kata-kata ucapan manis sang pria Panembahan Senopati yang manis. Merebaklah cinta sang dewi sepenuhnya kepada sang pria Panembahan Senopati. Perlahan dia berkata, "Turunkan aku, pangeran." Sang dewi telah turun dari pangkuan, pelan duduk berjajar. Berkata lagi sang dia kepada sang pria Panembahan Senopati, "Mohon maafkanlah hamba karena telah berani kepada seorang pria yang hamba berbakti kepadanya. Tiada lain permintaan hamba, hanyalah kesungguhan cinta. Jangan sampai terputus hingga anak cucu Kang Mas nanti seterusnya menjadi kekasihku." Sang pria Panembahan Senopati memeluk sembari berkata dan memangku kembali serta menciumi mesra. "Baiklah emas merahku, janganlah ragu, kelak pasti akan terjadi." Lagi sang dia berkata, "Terima kasih pangeran apabila tengah menghadapi bahaya di tengah peperangan, agar supaya saya bisa secepatnya membantu." Sang dia mendekatkan wajahnya kepada sang pria Panembahan Senopati sembari pelan memberikan petunjuk. Sebagai akhir pertemuan mereka, bersedekaplah Kang Mas sembari menahan nafas. Jejakan kaki ke tanah sebanyak 3 kali. Pastilah hamba akan datang bersama para prajurit makhluk halus, dan hamba haturkan agar senantiasa unggul dalam peperangan, agar supaya sakti tak terkalahkan. Sebutir telur bernama Lungsung Jagat, makanlah akan besar khasiatnya. Panjang usia, kekuatan tersembunyi akan timbul, dan juga minyak bernama Jayeng Kantong, pemberian dewa kepada hamba. Kedua benda telah dipasrahkan kepada sang pria Panembahan Senopati. Panembahan Senopati telah menerima sangat gembira di hati karena mendapat sarana ampuh untuk keunggulan dalam perang. Kembali sang dia memberikan petunjuk kepada sang pria Panembahan Senopati ilmu keraton Pantai Selatan agar supaya disegani seluruh makhluk halus. Panembahan Senopati telah memahami semua petunjuk. Setelah itu sang dewi memeluk erat-erat sang pria Panembahan Senopati. "Aduh pangeran, jika bersedia,
memenuhi permintaan hamba. Tundalah kepulangan Kang Mas. Menurut hamba belum saatnya. Bagaimana dengan saya nanti apabila Paduka pulang sekarang? Sang Raka atau Kanda menghibur hati sang nyai atau Dinda. Aduh emas merahku, cinta kasihku sudah jelas kamu buktikan. Bahkan petunjukmu telah aku terima, Yai. Bagaimanapun juga aku memaksakan diri untuk pamit berpisah dengan engkau, emas merahku. Jangan tersedihkan oleh kerana rindu emas merahku. Relakanlah aku pulang ke kerajaan Mataram. Tidak akan lama aku pasti kembali ke istana Samudra menemui engkau, oh emasku. Sungguh sebenarnya tidak tahan aku berpisah dengan emasku hanya karena berat tanggung jawab seorang raja yang memiliki rakyat. Maka terpaksa aku harus pulang. Sang Dia menjatuhkan kepala ke pangkuan dan berkata, "Jangan terlalu lama, oh pangeran, segeralah kembali." Dan pada akhirnya waktu perpisahan tiba. Segera keluar sang Anom. Ratu Kidul melepas kepulangannya beriringan sembari bergandengan tangan tiba di Sri Menganti. Segera sang pria Panembahan Senopati berkata manis, "Sudah cukup aku terima bakti cintamu, Nyai. Dengan mengantarkan kepergianku, sebelum berpisah aku minta bukti cintamu sekali lagi sebagai tumbal terampuh untuk mengobati kerinduanku." Sang Dia menuruti permintaan sang pria Panembahan Senopati. Segera pasrah menyediakan bibir indahnya bertaut bibir dan gigi pelan. Emas digigit bibir ranumnya. Sang Dia terkejut, namun segera membalas ciuman. Selesailah yang tengah dimabuk cinta, lantas berpisah. Panembahan Senopati telah sampai di luar istana sang awet muda Kanjeng Ratu Kidul. Sirna seketika wujud istana dan berganti samudra. Panembahan Senopati saat menapaki air laut bagikan berjalan di tanah rata. Dia berjalan terus. Sesampainya Panembahan Senopati di pesisir pantai, waspada seketika manakala melihat siapa yang tengah bertafakur di pantai Parangtritis. Jelas terlihat adalah sang guru, tak lain adalah Sunan Adilangu atau putra Sunan Kalijaga. Cepat Panembahan Senopati berlari mendekati sang guru yang mulia, bersujud di kakinya, lantas mencium tangan sang yogi. Selesai berbakti, segera duduk bersila takjim. Sunan Adilangu segera berkata pelan, "Anakku, sangat bersyukur diriku bisa bertemu denganmu di sini, sebab aku memang ingin memberikan nasihat kepadamu tentang perbuatan yang patut agar selamat senantiasa dirimu. Dirimu diberi anugerah didaya dan sakti melebihi manusia umumnya. Terbukti di tengah samudra kamu berjalan di atasnya tanpa terbasahi oleh air sedikitpun, bagaikan kamu berjalan di daratan. Walau begitu, janganlah sombong, ria atau pamer, kibir atau sombong, congkak, itu semua tidak sepatutnya. Larangan Hyang Manon atau Yang Maha Agung, juga larangan para nabi, wali, dan aulia semua akan mendapatkan neraka sebagai kutuk Hyang Widi. Begitulah larangan yang maha tersembunyi tentang keangkuhan. Manusia yang merasa tinggi dan sombong, siapa yang bisa menandingi aku? Benar-benar larangan Hyang Sukma atau Yang Maha Samar, sang penguasa sejati. Kesombongan, suka pamer serta keangkuhan, agar supaya dipuji lebih dari yang lain, lebih terkenal dari sesama. Seolah-olah mempersamakan dirinya dengan Hyang Widi. Manusia yang seperti itu terkenal di dunia dan kerajaan lainnya. Keangkuhan dan ingin memperlihatkan dirinya terus menjadi agar supaya kagum yang melihat, agar supaya senantiasa dipuji-puji. Setiap tindakan sudah tidak memiliki pertimbangan, hanya menuruti kepuasan diri sendiri.
Janganlah seperti itu anakku. Ingatlah akan tujuan hidup yang sesungguhnya, oh Senopati. Dan aku nasihatkan satu hal lagi, bahwa manusia yang benar-benar memegang ilmu, janganlah bersikap seperti langit, seperti bumi, seperti gunung, dan seperti samudra. Yang dimaksud bersikap seperti langit adalah seorang manusia yang mengandalkan keluhuran. Jangan bersikap seperti bumi yang tebal dan luasnya melebihi apapun. Jikalau manusia, bersikaplah seolah tidak ada lagi yang melebihi luasnya kekuasaannya. Bersikap seperti gunung, merasa besar dan tinggi. Bersikap seperti samudra, merasa paling dalam pengetahuannya dan merasa paling dahsyat ombaknya. Semua mengandalkan kedidayaannya. Bumi dan samudra, langit dan gunung adalah seumpama watak-watak jelek manusia. Sudah tiada kebaikannya lagi. Sesat kelakuan manusia yang seperti itu, kurang luaslah wawasannya. Jikalau kamu menginginkan untuk menjadi aji atau raja, menguasai seluruh orang, jangan pernah putus usahamu anakku. Senantiasa berpasrah kepada yang maha menguasai bumi. Heningkanlah segala keliaran batinmu, agar supaya bisa mengetahui sukma agung atau maha samar yang agung. Pastilah akan gampang terwujud apa yang kamu kehendaki atas kehendak Hyang Widi. Buatlah terang penglihatan kesadaranmu. Jangan suka bertindak seenaknya. Perbanyak ibadah, penuhilah perintah agama. Dalam hati senantiasa diingat agar manis jalan hidupmu. Dan demikianlah pembahasan kali ini tentang Babat Tanah Jawa bagian kedua. Nantikan pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.